Dan kita sudah terhubung dengan Om Putut Sudaryanto selaku Ketua Bike to Work Indonesia. Selamat pagi Om Putut. Selamat pagi Mas Imam, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Om. Kita tahu juga teman-teman Amin. dari Bike to Work bersama Mas Satrio dan beberapa kawan lainnya ikut menyusun buku panduan tadi. Dan tadi banyak Mas Satrio sudah Ya, menjelaskan konten-konten di oh, dalamnya termasuk Mhm. bagaimana menerapkan tata tertib bersepeda gitu ya di jalan raya ya, gitu. Kalau ya. Om Putut sendiri melihat saat ini fenomena pengguna sepeda, pelanggaran apa sih sebetulnya yang sering terjadi gitu oleh pengendara sepeda, disadari atau tidak disadari gitu? Paling sering ya, kalau paling sering yang kita temukan itu adalah traffic light, pelanggaran traffic light. Jadi saat merah itu seharusnya teman-teman berhenti, berhenti ikutin lampu ya. Manakala hijau baru jalan, merah ya harus berhenti. Itu pelanggaran yang sering kita temui itu lampu merah. Kemudian pada saat belok kanan atau belok kiri itu tidak menggunakan hand signal. Itu sih, itu kalau bicara paling sering yang kita temui. Kemudian lawan arus juga. Ya. Mhm. Tapi Kalau yang lawan paling arus memang paling tidak boleh ya, membahayakan Om? sebenarnya adalah yang di traffic light ya. Mhm. Lalu bagaimana Om, bagaimana ketika ini buku panduan ini disosialisasikan? Karena kan Bike to Work juga, memang sepertinya ikut terlibat dalam memberikan input Ya, atau masukan dalam buku tertib, bersepeda ini. ya kalau untuk Jakarta sendiri kita rutin ya, teman-teman dari Jakarta Selatan dan pusat khususnya itu kita sebar juga, kita edukasi juga. Kemudian kita juga duplikasi software ini ke teman-teman di seluruh Indonesia. Jadi mereka menyesuaikan isinya dengan kondisi masing-masing daerah. Mereka cetak juga, mereka sebar juga lewat software juga. Jadi banyak cara kita lakukan. Lalu juga di samping itu saya juga mencoba untuk masuk ke teman-teman pabrikan sepeda. Ya ini alhamdulillah ada satu pabrikan yang sudah siap untuk mencetak panduan tersebut dan disertakan di setiap unit sepedanya. Jadi kalau unit sepeda yang baru itu kan selalu ada panduan setting sepeda. Nah nanti kita lampirkan itu juga. Jadi setiap sepeda, unit sepeda kita harapkan juga ada panduan bersepedanya. Kemudian juga ada satu juga teman dari pabrikan jersey yang seperti yang saya pakai ini, mereka juga akan sertakan itu di setiap produk jersey-nya ketika ada pembelian dari konsumen. Jadi nanti panduan itu juga akan disertakan di situ satu lembarnya yang Mas Satrio tadi sebelum acara ini ya, yang Satrio tadi jelaskan kita juga masukkan di situ. Nah kita berharap nanti ada teman-teman dari vendor-vendor pabrik-pabrik sepeda atau aparel atau ya semua peralatan yang berhubungan dengan sepeda itu teman-teman berkenan untuk mencertakan panduan ini di produk mereka. Itu upaya kita di situ, Bang. Oke, Mhm. jadi multi platform ya tadi, tidak hanya Ya, melalui media semua sosial. cara kita Mhm. tempuh. Mhm. Di Oke. berbagai daerah teman-teman juga melakukan dengan cara masing-masing, tentu disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah kan tidak sama. Iya, Ya kan? berarti buku Jadi panduan ada ini offline, juga ada online. Hmm. berarti buku panduan ini juga serentak, diberikan kepada semua pesepeda di Betul, seluruh daerah ya? betul. Tadi Oke. penyalurannya Ya, juga. kami harapkan demikian. Jadi kebetulan teman-teman Bikesbook ini kan kita punya perwakilan lebih dari Iya, 100 kota. Hmm. Jadi betul. kita kemarin sudah sampaikan dalam bentuk softwarenya, kita minta mereka duplikasi disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Kalau Anda lihat yang di Jakarta itu kan kita lengkapi dengan peta kota Jakarta, Mhm. dengan terminal dan lain sebagainya. Nah, di sana pun kita minta yang di daerah juga disesuaikan hal-hal penting Betul. yang ada di daerah tersebut apa yang sekiranya layak atau harus diketahui oleh teman-teman pengguna sepeda di wilayah tersebut. Ini dalam proses, Mbak. Jadi ya tidak mudah memang, tetapi kita coba lakukan terus gitu. Mhm. Oke, kalau Oke. Om Putut dan teman-teman komunitas sendiri melihat untuk beberapa, kan kalau marka jalan itu untuk pengendara kendaraan sepeda motor, terus kemudian juga mobil itu kan ada di sepanjang jalan seperti itu. Apakah perlu Ya. sebetulnya ada marka Khusus khusus untuk gitu untuk pesepeda. pengguna sepeda yang diletakkan di beberapa titik? Ya kalau bicara undang-undang kan sudah ada aturannya. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 itu sudah ada aturan itu. Pasal-pasalnya juga cukup jelas di sana. Ya sudah semestinya pemerintah memfasilitasi itu karena sekali lagi Hmm. ini peruntukannya adalah untuk keselamatan pengguna sepeda. Karena kalau mau jujur diakui dari semua panjang jalan yang ada di seluruh Indonesia itu nggak sampai 1% rasanya. Hmm. Mungkin 0,0 sekian persen apa yang disebut sebagai marka jalan atau jalur sepeda, lajur sepeda. Kan Mhm. hampir nggak ada. Ya Anda boleh lihat, Jakarta aja kan baru 63 kilometer Hmm. dari sekian ratus
kilometer panjang jalan yang ada di DKI. Nah, kota-kota yang lain itu berapa persen adanya jalur sepeda. Nah, sebenarnya yang dibutuhkan sebenarnya bukan sekedar jalur sepeda saja, tetapi lebih kepada bagaimana aspek keselamatan ini menjadi perhatian teman-teman pemangku kebijakan. Ya, itu Mhm. kuncinya ya gitu. Jadi karena tadi Iya, aspek berkeselamatan itu yang paling fasilitasnya penting. dikatakan misalnya minim, maka pengguna sepedanya ini tadi harus ada panduan supaya mereka selamat saat bersepeda gitu. Ya, jadi kita sama-sama lah. Jadi kalau kami ini kan warga ya, Hmm. kita semua ini kan warga. Maka ya kontribusi yang kita lakukan adalah seperti itu. Mhm. Maka ya pemerintah juga seyogyanya juga melihat dari aspek kewenangan dan lain sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah kan begitu. Mhm. Om Putut, ini kan Pemprov DKI Jakarta sebelumnya memberikan akses jalur sepeda untuk para pesepeda. Nah, Ya, ternyata ya. dikurangi karena ada persoalan banyak juga yang melanggar. Nah, ini apa tanggapan dari Om Putut? Kalau bicara akses sebenarnya yang disebut akses yang seperti apa? Akses itu kan yang 63 kilometer dan pembicaraan terakhir saya dengan teman-teman dari Pemprov itu kan nanti akan ditambah. Targetnya seharusnya tahun ini kan 200 kilometer, Mbak. Hmm. Tetapi karena ada COVID, maka anggaran kan dialihkan untuk penanganan COVID dulu. Nah, jadi kalau bicara dikurangi sebenarnya nggak ada yang dikurangi. Yang dikurangi itu kemarin yang namanya pop-up bike lane ya, Hmm. di Sudirman Tamrin. Itu kan kita mintanya sebenarnya sepanjang hari, tetapi ada kesepakatan antara Pemprov DKI dalam hal ini Disub dan Ditlantas Polda Metro itu kan jam 6 sampai jam 8 pagi, kemudian sorenya gitu. Pop-up bike lane itu ya yang menurut saya juga tidak konsisten dari teman-teman institusi. Ya Hmm. sebelum jam 8 juga sudah dipinggirkan dalam beberapa kali sempat kita temuin itu. Itu yang kita sayangkan sih sebenarnya. Karena pop-up bike lane itu sungguh membuat teman-teman pengguna sepeda ini merasa lebih nyaman, merasa lebih pede di dalam menggunakan sepedanya di jalan raya tersebut. Hmm. Di banyak negara itu justru banyak didorong untuk pengembangan bike lane. Di kita kan agak susah. Maksudnya Perlahan. Ya Iya. menyayangkan aja bahwa ini momentum yang baik, Iya, betul. untuk pembudayaan bersepeda ya. Mhm. Karena Baik. kita tahu polusi udara di tempat kita luar biasa, kemacetan luar biasa, kecelakaan lalu lintas luar biasa. Salah satu solusi adalah ayo kita sama-sama kurangi penggunaan kendaraan bermotor Mhm. pribadi, beralih ke sepeda, angkutan umum dan jalan kaki. Nah, ini yang coba kita dorong sama-sama. Iya, betul. Saya tertarik juga dengan kalimat tadi. Ini justru momentum yang baik. Betul. Nah, meskipun animonya Ya, tinggi, kan tadi kan Baik to Work sudah ikut menyosialisasikan bagaimana sih aturan yang ya. berkendara yang benar. Nah, harusnya didukung juga ya oleh Betul. aturan dan dukungan dari Pemprov DKI Jakarta ya dengan memberikan jalur Betul, tadi ya. betul. Dan kita nggak hanya diam di situ, kita juga bersama teman-teman ITDB, baik juga kita juga menyiapkan fasilitas yang disebut sebagai sepeda berbagi. Kita siapkan puluhan unit sepeda yang kita bisa pinjamkan secara gratis untuk warga Jakarta di beberapa titik stasiun MRT. Lalu juga kemarin kami bersama ITDB juga menyumbangkan parkiran sepeda yang kita tempatkan di Museum Proklamasi. Nanti kita akan tambah lagi di beberapa titik yang lain. Nah, ini upaya kami warga masyarakat. Jadi integrasinya Iya. dibangun tadi. Membudayakan bersepeda. Dengan Iya, bike sharing tadi ya, iya. bike sharing sebetulnya sangat bermanfaat juga Iya. untuk pengguna transportasi Jadi umum. tidak hanya sekedar untuk kumpul-kumpul transit. saja gitu Betul, loh. betul, betul, betul. Bisa sebagai Om, last mile teman-teman warga. Om Putut, ini kan sekarang sudah ada buku panduan, baik bentuknya soft file ataupun yang di print out dan didistribusikan betul. secara masif oleh teman-teman. Apakah dengan Ya. soft file seperti ini, panduan seperti ini cukup atau perlu ada lagi forum-forum secara rutin diselenggarakan oleh teman-teman untuk tadi mengajar, karena secara praktik kan terkadang berbeda dengan Ya. buku panduan yang sudah diterbitkan seperti itu. Betul, ya. Namanya edukasi itu nggak bisa berhenti, Mas. Harus terus-menerus sampai kapanpun. Terus kita lakukan. Jadi dengan berbagai cara, dengan berbagai upaya. Oke. Ya, kami juga akan masuk di beberapa instansi tentu saja yang terkait dengan pendidikan supaya muatan-muatan ini juga menjadi muatan baru buat teman-teman. Mungkin pramuka, mungkin pendidikan dan kebudayaan ya, Depdikbud atau Diknas gitu. Ya kita pengennya ke sana. Oke, Om, sebagai Bicara penutup, edukasi nggak bisa berhenti, Mas. Nggak Baik. bisa Iya. berhenti. sebagai Akan penutup, terus-menerus. Om Putut, apa yang bisa dilakukan oleh komunitas-komunitas kecil? Katakan di setiap perumahan kan terkadang suka ada nih komunitas sepeda yang jumlahnya Ya. hanya 20. Apa yang Ya. bisa mereka lakukan terkait tadi edukasi bersepeda, keselamatan bersepeda di jalan Ya. raya? Ya tentu harapannya adalah ayo kita sama-sama tumbuhkan kesadaran bahwa ketika kita bersepeda di jalan raya, kita itu tidak sendiri. Ada pengguna jalan raya yang lain. Maka
buat teman-teman siapapun mau berkelompok mau sendiri sekalipun bahwa selalu pastikan bahwa kita tidak celaka di jalan raya dan kita tidak mencelakakan orang lain. Yang kedua adalah saling menghormati dan menghargai pengguna jalan raya yang lain dan yang ketiga adalah karena kita di masa pandemi, maka pastikan ketika kita beraktivitas luar ruang, bersepeda misalnya, pastikan bahwa kita tidak akan menularkan COVID dan tidak ketularan COVID. Caranya patuhi Baik. protokol kesehatan. Itu yang terpenting. Terima kasih Mas Ya. Putut. Salam juga buat Baik, teman-teman sama-sama, dan Mbak. tetap jaga kesehatan.